Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran fikih kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama semoga berjalannya pembelajaran pada kali ini berjalan lancar sampai selesai. Amin. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, langsung saja tanpa membuang waktu yang lama ya. Sebelum saya masuk ke dalam pembelajaran sumber hukum Islam yang ada pada PPT ini, saya bagi menjadi dua kelompok, yaitu muttafaq alaih dan mukhtalaf alaih. Perlu diketahui sebagaimana pembelajaran sebelumnya, di dalam Islam kita pasti membutuhkan syariat atau peta untuk menjalani agama itu. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ada hukum, ada hakim, ada hukum alaih, dan lain-lain. Pasti pada pembelajaran kemarin, ketika saya menjelaskan mengenai hukum, itu ada hukum wajib, sunnah, dan lain-lain. Dan lain-lain, samandub, terus kemudian jangan bicara kita dulu bicara, itu disampaikan. Itu pasti kita akan menimbulkan pertanyaan, dari mana sih sebuah hukum itu bisa dikatakan wajib, sunnah, mandub, haram, atau itu dari mana? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam, atau kita menyebutnya dengan al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i yang kemudian menjadikan sebagai landasan hukum Islam itu muncul. Kemudian seringkali kita juga bertanya, kok bisa ya Pak ya? Di dalam Islam itu ada mazhab-mazhab 4, ada Syafi'iyah, ada Hanabilah, ada Hanafi, ada Malikiyah. Kok bisa ada 4 mazhab ini? Padahal sama-sama Islamnya. Kok bisa hukumnya itu berbeda-beda? Nah, itu nanti pembahasannya di sini, sumber hukum Islam. Ternyata setiap orang atau setiap mujtahid mutlak, setiap orang yang mengistinbat, yang mencari hukum melalui Al-Quran dan hadis, itu penginterpretasiannya, menafsiri ayat tersebut, menafsiri hadis-hadis itu menggunakan cara-cara yang berbeda dan menggunakan sudut pandang yang berbeda, sehingga menimbulkan hukum yang berbeda. Nah, itulah yang kemudian nanti bahasanya masuk ke dalam sumber hukum Islam ini. Secara umum, sumber hukum Islam dibagi menjadi 2, muttafaq alaih dan mukhtalaf alaih. Muttafaq alaih itu apa? Muttafaq alaih itu seluruh orang, seluruh mujtahid, seluruh ulama itu sepakat bahwa itu sebagai sumber hukum. Nah, kalau mukhtalaf alaih itu tidak seluruh orang sepakat itu sumber hukum. Jadi masih ada perdebatan di sana. Ada istilah, ada perdebatan, ada ini sumber hukum, ini bukan. Nah, itu di mukhtalaf alaih. Sumber hukum muttafaq alaih itu ada 4. Nah, ada 4, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sama Qiyas. Pada pembahasan yang pertama, Al-Quran sebagaimana yang kita tahu ya, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, gitu ya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, dalam Al-Quran itu ada 3 pembagian umum. Yang pertama yakni ayat mengenai akidah, kedua ayat-ayat ahkam mengenai hukum-hukum fikih, mengenai hukum-hukum sosial dan lain-lain. Yang terakhir ayat mengenai akhlak atau moral. Mas Fahmi tidak boleh tidur ya? Benar. Nanti kamu kalau saya beri pertanyaan harus bisa jawab. Kalau kamu tidur nanti tidak bisa menjawab. Dan contoh penerapan hukum di dalam Al-Quran. Tolong dicatat ya, agar apa? Nanti kalau dikasih pertanyaan itu bisa menjawab. Kewajiban puasa Ramadan di ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu ayat Al-Quran, itu ayat Al-Quran. Itu contoh dari penerapan Al-Quran terhadap hukum dan 2 contoh yang lainnya.
Ini adalah contoh-contoh dari Al-Quran sebagai landasan hukum Islam. Kemudian selanjutnya landasan hukum yang muttafaq alaih. Yang kedua yakni sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu melalui 3 klasifikasi. Ada sunnah yang sifatnya itu qauliyah, fi'liyah, yang terakhir takririah. Nah, sunnah qauliyah adalah hadis Nabi yang kemudian oleh Nabi Muhammad diungkapkan qala. Biasanya sama para perawi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Itu hadis qauliyah. Tapi kalau hadis fi'liyah itu adalah hadis yang mana diungkapkan oleh perawi melalui fi'il-fi'ilnya Nabi atau melalui perbuatan-perbuatan Nabi. Contohnya di sini tindakan Nabi yang disaksikan para sahabat, cara sholat, haji, wudu. Misal, ketika ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, kita itu sholat itu bagaimana? Kemudian Nabi menjawab, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Itu adalah contoh daripada hadis fi'liyah melalui bagaimana sahabat langsung melihat perbuatan Nabi. Kalau takririah itu adalah ketetapan Nabi, yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh sahabat kemudian oleh Nabi diamini, walaupun Nabi tidak memerintahkan, walaupun Nabi tidak menyuruh kamu harus gini, tapi Nabi itu mengamini apa yang dilakukan oleh sahabat itu. Mengamini itu ya mengiyakan. Jadi itu yang sunnah sebagai landasan hukum yang muttafaq alaih. Selanjutnya ijma. Nah, ijma menjadi salah satu dari 4 muttafaq alaih landasan hukum. Ijma itu apa? Nah, ijma di sini dijelaskan. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan seluruh umat Islam pada suatu masa. Jadi misal sekarang ya, di zaman sekarang diadakan di Zoom secara besar-besaran secara internasional, seluruh ulama Islam di Indonesia, di dunia dikumpulkan untuk membahas satu hukum yang harus diputuskan secara bersama. Misal, apa hukumnya perang antara Amerika dan Iran gitu ya. Maka seluruh mujtahid, seluruh ulama internasional dikumpulkan. Kalau sekarang sangat sulit dilakukan karena kita tidak bisa mengakses ulama sedunia itu siapa saja, kriterianya bagaimana saja itu. Maka menurut beberapa keterangan misalnya Imam Syafi'i di dalam kitabnya menurut usul fikih, ijma hanya bisa dilakukan di zaman para sahabat ketika Islam belum menyebar ke luar Mekah dan Madinah. Ijma masih bisa dilakukan. Setelah masa Nabi, para sahabat masih berkumpul dalam satu daerah. Ketika memutuskan hukum, mereka berkumpul bermusyawarah, kemudian muncul hukum. Itu ijma. Kalau sekarang sangat sulit, karena apa? Islam sudah menyebar sangat luas di dunia dan ulama-ulamanya kita tidak bisa tahu mana saja ulama-ulama Islam yang sesuai dengan kriteria yang kita itulah. Nah, kemudian ijma itu ada 2, ijma shori dan ijma sukuti. Bedanya apa? Ijma shori itu seluruh anggota musyawarah di dalam ijma tadi setuju. Oke, kita menetapkan hukum ini. Kamu setuju. Misal 10 anggota orang yang berijma itu semuanya setuju. Tapi kalau ijma sukuti itu gini, 10 orang melakukan ijma, yang 5 setuju, yang 5 diam saja. Diam saja ini menunjukkan bahwa mereka juga setuju. Itu ijma sukuti. Gitu ya. Kemudian yang terakhir kias. Ini yang muttafaq ya. Yang terakhir yang muttafaq itu kias. Kias itu apa? Kias itu menyamakan antara hukum asal dan farad. Itu apa hukum asal dan farad ini? Ketika kita menemukan hukum baru, misal sekarang itu ada namanya towak ya, towak itu kan dulu di zaman Nabi nggak ada. Dulu zaman Nabi itu adanya khomer hukumnya haram. Nah, towak itu kenapa kok bisa dihukumi haram? Karena disamakan dengan khomer, sama-sama memabukkan, gitu ya, sama-sama memabukkan. Sehingga karena alasannya sama-sama memabukkan, towak itu juga dihukumi haram sebagaimana khomer. Nah, rukun kias itu apa? Asal, farad, hukum, dan ilah. Asal itu apa? Asal itu yang tadi khomer itu. Khomer itu asal. Yang kedua, farad itu cabangnya, atau kita bahasakan itu towak tadi. Hukum asal. Hukum asal itu hukum daripada asal tadi. Hukumnya apa? Haram. Sehingga hukumnya nanti juga ditarik kepada far'unya.
Karena hukum asalnya itu haram, maka hukum bakunya juga itu haram. Dengan apa? Dengan ilah, dengan alasan yang sama, ya, sama-sama memabukkan. Contoh lagi apa? Merokok. Merokok juga bisa disamakan dengan khamr. Merokok menjadi haram karena khamr bisa merusak tubuh manusia. Sehingga karena merokok juga sama-sama bisa merusak tubuh manusia, hukum merokok itu bisa haram. Menggunakan istibadah hukumnya, ya, itu 4 hukum yang mutlak. Nah, kemudian bagian yang kedua yang mukhtalaf, yakni hukum Islamnya diperselisihkan. Jadi ada ulama yang menggunakan ini, ada ulama yang tidak menggunakan. Itu istihsan. Istihsan itu hanya digunakan oleh kaum Hanafiyah. Istihsan itu apa? Istihsan adalah berpaling dari kias, jadi ke kias khafi, atau meninggalkan hukum kulli, hukum yang umum, kepada hukum pengecualian karena ada dalil yang kuat yang menghendaki perpindahan tersebut demi mewujudkan kemaslahatan. Untuk memahami pengertian ini mungkin akan sulit kalau tidak langsung diterapkan kepada contoh. Langsung saja kita ambil contoh yang istihsan bin nas. Jadi istihsan itu ada banyak sebenarnya, tapi saya mencantumkan hanya 3: bin nas, bil ijma, sama bin darurat. Bin nas contohnya apa? Pengecualian berdasarkan nas dari hukum umum. Contoh, lupa makan atau minum ketika puasa tidak masalah, dikecualikan berdasarkan hadis. Jadi gini, kalau puasa, kalau kita makan dan minum kan hukumnya batal, ya. Tapi ketika lupa puasa kita tidak batal, kita boleh melanjutkan puasa kita. Nah, ini berarti kan dia keluar dari hukum umum, yakni yang makan dan minum itu membatalkan. Nah, pengecualian lupa apa itu menggunakan hadis. Ada hadisnya. Istihsan bil ijma juga sama seperti itu. Polanya sama, tapi yang digunakan acuan itu ijma. Istihsan bil darurat, contohnya di sini haramnya bangkai, namun boleh dikonsumsi jika dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa. Sebenarnya kan kita makan bangkai nggak boleh, ya. Kita makan bangkai babi haram, kemudian bangkai, ya. Kita makan bangkai ayam misalnya, itu hukumnya haram, gitu. Tapi bisa halal kalau ada keadaan yang darurat. Ini namanya istihsan bil darurat. Kalau kita tidak mengambil bangkai ini, maka kita mati karena kelaparan. Kemudian kalau yang selanjutnya yakni urf. Urf itu adat. Adat itu bisa menjadi hukum kalau adat itu tidak berseberangan dengan syariat. Nah, kita memahami urf itu adat yang berlaku di masyarakat sekitar kita. Contoh apa? Dalam penentuan zakat fitrah, ada Nabi itu tidak pernah menyebutkan boleh menggunakan beras. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah, jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah selain Hanafiyah, yakni Hanabilah, itu menghukumi zakat boleh loh pakai beras. Ikut adat setempat, adat makanan pokok setempat. Nah, itu adalah salah satu pengambilan hukum secara urf. Urf di sini ada 4 pembagian: urf am, urf khos, urf sahih, dan urf fasid. Nah, ini untuk penjelasan yang lebih lanjut nanti terangkan di pertemuan berikutnya saja. Yang penting kita mengetahui pembagian mengenai mutafa'al dan mukhtalaf. Kemudian masalah musalah. Masalah musalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan dan tidak pula ditiadakan oleh syarat, yang merupakan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan hukum yang tidak ada nas khususnya, namun sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam demi menjaga 5 pokok daruriyatul khams. Jadi ada 5 pokok. Nah, ini contoh masalah musalah yang berlaku sampai sekarang. Ini bisa dibaca sendiri, ya, ini ya. Tapi ada satu contoh yang sering kita temui mengenai masalah musalah. Contohnya apa? Yakni pencatatan nikah di KUA. Nah, itu kan tidak ada. Tapi itu untuk hibdun nasab, maksudnya hibdun nasab. Karena agar apa? Agar orang-orang itu kalau nikah nggak ngawur. Nah, itu hibdun nasab. Itu termasuk dari masalah musalah. Kemudian istishab itu mengambil hukum sebagaimana hukum asalnya. Contoh istishab di sini ini ada pembagian 3, ya. Jadi istishab selanjutnya. Oh, bukan, ada berarti. Semua hukum itu sebenarnya boleh.
semua hal ini sebenarnya itu ada dalil yang mengharapkannya. Al-aslu bahwa makan ala makan. Contoh apa? Contoh gini. Kita sebenarnya boleh nggak sih makan apel? Boleh. Tapi kok ketika apel itu ternyata punya orang lain, maka ada dalil kalau barang itu milik orang lain, hukumnya haram dimakan, harus meminta izin. Jadi asalnya apel itu boleh. Nah, kok ketika ada apel nggak ada yang punya, maka hukumnya boleh. Contoh lagi gini. Ketika sholat sudah wudhu, ya, ini contoh yang ini istishabul ini. Ketika kami sudah wudhu, kemudian sama ragu, saya tadi itu sudah batal atau belum ya? Yang dihukumi awal kan sama sudah wudhu. Nah, batalnya ini belum pasti. Aku sudah batal atau belum? Saya sudah batal atau belum? Saya sudah ngetut atau belum? Maka keraguan ini tidak bisa membatalkan hukum asal yakni kesucian tadi. Beda lagi kalau awalnya sudah batal, kemudian saya ragu, saya sudah wudhu atau belum ya? Maka hukum asalnya adalah batal. Maka hukum wudhunya tidak ada. Ini penghukuman seperti ini itu menggunakan istishab, yakni menggunakan hukum asal. Maka pertimbangannya hukum asal. Kemudian satu makobelana adalah menghukumi sesuatu berdasarkan hukum-hukum Nabi terdahulu. Hukum-hukum Nabi terdahulu. Contohnya apa? Contohnya puasa, terus kisos, banyak yang digunakan oleh agama Islam yang sebenarnya itu adalah ajaran agama terdahulu. Apakah sama Pak antara puasanya orang Islam sama puasanya orang terdahulu? Ada revisi. Dari sisi mananya revisinya? Saya tidak tahu, saya belum mencari itu. Dan intinya puasa itu di ajaran terdahulu sudah ada. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami mewajibkan puasa bagimu sebagaimana orang terdahulu diwajibkan berpuasa. Itu namanya syarat makobelana. Yang terakhir itu adalah syarat dariah. Syarat dariah adalah mencegah hal-hal yang menyebabkan kerusakan, menyebabkan hal-hal yang buruk. Itu syarat dariah. Contoh di sini adalah mencaci sesembahan berhala itu sebenarnya boleh. Tapi kok ketika itu menimbulkan hal-hal yang buruk, misalnya kalau saya mencaci berhala orang lain, maka Tuhan saya juga akan dicaci. Maka yang lebih baik adalah tidak mencaci. Seperti itu. Itu larangan memposting foto. Kita posting foto itu boleh-boleh saja. Tapi kok ketika postingan itu menyebabkan fitnah syahwat, kalau posting ini maka akan menimbulkan gejolak di media sosial. Saya akan dibirahi oleh banyak orang. Nah itu dilarang. Padahal asalnya boleh. Karena apa dilarangnya? Karena mencegah untuk perkara-perkara yang tidak boleh tadi. Larangan jual beli anggur kepada pembuat khamr, kan sudah jelas. Sebenarnya jual beli anggur itu boleh, boleh. Tapi kalau menjualnya kepada pembuat khamr, jelas digunakan untuk membuat khamr, maka mencegah untuk menjual itu kepada pembuat khamr itu hukumnya wajib. Paham ya? Dari kesimpulannya adalah hukum Islam itu ada dua, muttafaq alaih dan mukhtalaf alaih. Muttafaq alaih itu disetujui oleh seluruh ulama. Mukhtalaf alaih masih diperselisihkan. Apa yang menjadikan kedua ini berbeda? Yang menjadikan kedua ini berbeda adalah kalau muttafaq alaih itu punya landasan hukum melalui Al-Quran dan hadis, tapi kalau mukhtalaf alaih itu tidak ada landasan hukumnya. Mereka hanya menggunakan konsep-konsep kemaslahatan umum atau menggunakan konsep-konsep ini lebih rasional. Nah itu kalau yang mukhtalaf alaih. Kalau muttafaq alaih, Al-Quran itu ada dalilnya. Kita berhukum di dalam Islam harus pakai Al-Quran, itu ada dalilnya. Sunnah juga sama. Sunnah juga ada dalilnya. Kita harus menghukum Islam menggunakan sunnah. Ijma juga sama, qiyas juga sama. Mungkin untuk materi pada kali ini selesai pada sini saja. Selanjutnya saya meminta kalian untuk menjadi 3 kelompok. Nah, 5-5 ya. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5-5, hanya 5-5 menjadi 3 kelompok. Silakan. Ya, iya dengan tegaknya. 1, 2, 3 gitu ya. Ya. Satu kelompok bawah ini, satu kelompok bawah ini, satu kelompok bawah ini. Nah, kalau sudah dicentangin, nanti tolong dibuatkan skema secara sederhana mengenai muttafaq alaih dan mukhtalaf alaih sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Asrul.
sesuai para umum. Kamu ada kata. Hukum Islam kita itu gini, ada Minyak itu. Asal. nanti ya ada dalilnya nasnya gitu, segitu saja nggak apa-apa, yang penting karena ada dalil nasnya gitu. Misalnya ya apa-apa. Atau kalau memang harus nulis ke bawah ya, kalau sama ya tinggal begini saja. Nah ini terus nggak ada yang saya ini, yang penting paham ya. Ya kayak gitu. Oh, boleh untuk ya. Nanti kalau kamu lama saya wali ya. Ada yang bingung bisa ditanyakan nggak apa-apa. Nah, nanti saya memilih salah satu kelompok untuk menerangkan kembali secara singkat dua pembagian al-aqidah asy'ariyah ini. Ada yang selesai? Oh ya. Ya ini materinya, materi akhir ya. Setelah ini kita ujian akhir dan kalian memilih perguruan tinggi. Itu adalah tentang hukum yang ada dua, yaitu mutlak dan mukhtalaf. Di sini yang disediakan yang mutlak itu ada 4, seperti halnya yang diterangkan Pak Adil tadi, ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Yang kedua yang mukhtalaf ada 6. Yang mukhtalaf ada 6. Yang pertama istihsan, yang kedua uruf, yang ketiga masalah-masalah, yang keempat satu kebenaran, yang kelima yaitu adalah syar'i darurat, dan yang keenam yaitu adalah istishab. Mungkin itu cukup dari kelompok kami, skema dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada waktu saya suruh satu kelompok lagi menjelaskan secara umum. Sudah nggak cukup ya? Namun, ini kemana ya? Loh, kita itu harus berteman dengan ya, sebentar ya. Sebelumnya saya simpulkan dulu bagaimana yang sudah diterangkan oleh Mas Fahmi tadi. Sudah sangat berani maju ya ke depan. Tepuk tangan untuk Mas Fahmi.
Jadi ada 4 yang mutafak dan sisanya itu adalah mukhtalaf. Gitu ya. Sebelumnya itu pembelajaran pada hari ini ada yang ditanyakan? Ada Pak, saya bertanya Pak. Ya silakan. Tadi Bapak menyinggung tentang masalah apa ya, hukum apa ini? Hukum nas ya, kalau nas Pak. Antara manusia Pak, saya dengan itu menerangkan tentang bahwasanya melindungi harta itu diwajibkan ya Pak. Sedangkan di negara kita itu sangat bertentangan Pak. Apabila kita melindungi harta kita dan melukai orang lain, itu sangat-sangat ada pasal begitu Pak. Gimana contohnya itu? Kita apabila dibegal, Ya. kan kita wajib membela diri kita. Dalam hukum Islam diperbolehkan kita untuk melawan, Ya. meskipun itu mencederai. Ya. Nah, lalu tapi di negara kita itu sangat bertentangan. Apabila kita mencederai, kita terkena pasal Pak. Ya. Nah, lalu kita itu harus mengikuti hukum Islam atau hukum dari negara. Oh iya iya. Nah, gitu. Ini adalah contoh soal yang sangat kritis ya dari murid setingkat 12 SMA gitu ya. Jadi ketika kok ada perselisihan antara hukum Islam sama hukum negara mana itu? Gitu Pak. Yang pertama, yang pasti hifdzun nafs atau menjaga diri. Jiwa itu adalah satu hal yang paling utama di dalam maqasid syariah. Ya. Maka kita harus menjaga diri kita agar kita tidak dibunuh. Ya, yang pertama itu secara Islam. Ya. Tapi Pak, nanti kalau kita menjaga diri kita agar kita tidak dibunuh, maka kita kena pasal Pak, karena kita membunuh. Nah, itu. Ya itu tadi Pak. Jadi gini, kan bisa kita tidak membunuh karena kita membela diri kita. Ya. Misal kita katakan saja lagi agar dia Itu tidak. ada pasalnya Pak. Tetap. Tetap ada pasalnya. Oh. Apabila pihak yang melukai itu melapor, meskipun dia begal, dia tetap yang melukai itu kena pasal Pak. Ya, itu nanti masuknya kepada bab apa istishhad. Dan itu pertentangan antara negara dan agama yang ada di Indonesia di salah satu agama. Gini, kalau kita memahami itu secara singkat, oh ya nanti kamu kena pasal dan lain-lain. Gini, soalnya di dalam istishhad itu hukum bisa berubah kalau ada dalilnya. Gitu. Nah, gini. Nah, sekarang bagaimana orang yang mengatakan kaki itu bisa menunjukkan dalilnya? Itu yang paling utama. Tapi pasal tidak valid Pak. Indonesia tidak bisa dibantahkan Pak. Ada bukti dan ada keterangan dari saksi itu sudah cukup untuk mengajukan pasal-pasal yang nah iya, kan yang begal tadi menunjukkan buktinya bahwa kaki saya dipatahkan orang, tapi yang menjadinya sebenarnya menjadi korban itu tidak bisa menunjukkan bukti. Saya itu sebenarnya dibegal. Kalau hanya pengakuannya saja itu kan tidak bisa dijadikan bukti. Maka harus ada saksi untuk oh iya itu sebenarnya orang ini dibegal gitu baru nanti. Nah itu berarti kita sebagai korban yang membela otomatis begal biasanya umumnya di tempat yang sepi. Ya, ada CCTV kan ada. Kalau memang benar-benar tidak ada. Rumah ini tidak ada. Ya soalnya sebagai penegak hukum mereka pasti akan menghukumi sesuatu berdasarkan kalau ada bukti dan saksi maka itu yang didahulukan walaupun sebenarnya yang benar adalah yang satunya. Lalu berarti Islam kalah dengan hukum negara. Hukum Islam Hukum Islam juga sama seperti itu. Mana dia bertentangan Hukum Islam ketika ada buktinya maka dia yang menang gitu karena bukti itu menjadi hal yang paling utama. di situ sudah ada sama-sama bukti Pak. Contoh yang terakhir itu adalah pihak korban yang dibegal itu dikejar dan yang memberikan itu mati Pak. Karena DW sudah dihukum. Tapi hukum tersebut mana? Oh, kalau yang itu yang salah ya pasti yang penegak hukumnya. Iya, gini Pak, gini ya Mas Anggi ya, gini. Untuk keterangannya nanti akan saya bahas lagi dengan kami karena kelas sudah tutup ini ya. Ya, tutup. Nanti artinya mungkin sekian dari saya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita pulang. Semoga kita selamat sampai rumah masing-masing. Amin.